Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tridayanti Cahaya Mailan, Farah Nabila, Fajar Sidik, Aida Nurul Islah, dan Raisa Filmi akan mempresentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul Survei Jarak Tempuh Mahasiswa Unisba Angkatan 2020 saat ini ke kampus Unisba Taman Sari. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari tempat tinggal. Tempat tinggal adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. Karena pandemi COVID ini, kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Namun pada tahun 2021, Nisbah melakukan PTMT dengan mengutamakan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Dengan demikian, sebagian besar mahasiswa yang bertempat tinggal di luar kota Bandung memilih untuk kos di dekat kampus. Tentu saja dari tempat tinggal mahasiswa ke kampus ini memiliki jarak tempuh. Karena tempat mahasiswa sudah pasti beragam, untuk itu kami mencoba meneliti perbandingan sebaran antara tempat tinggal mahasiswa statistika Unisba angkatan 2020 menggunakan metode stratified sampling. Untuk rumusan masalahnya yang akan dibahas, yang pertama, apa yang menjadi strata dalam penelitian ini. Yang kedua, berapa nilai rata-rata jarak tempuh dari tempat tinggal mahasiswa statistika angkatan 2020 ke kampus Unisba Taman Sari. Selanjutnya, berapa nilai estimasi rata-rata dari data jarak tempuh tempat tinggal mahasiswa statistika angkatan 2020 ke kampus Unisba Taman Sari. Untuk tujuan penelitiannya sama seperti rumusan masalah untuk mengetahui strata dalam penelitian, untuk mengetahui nilai rata-rata jarak tempuh dari tempat tinggal mahasiswa statistika angkatan 2020 ke kampus Unisba Taman Sari, dan yang terakhir untuk mengetahui nilai estimasi rata-rata dari data jarak tempuh tempat tinggal mahasiswa statistika 2020 ke Unisba. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kelompok 2. Yang pertama yaitu dengan metode kuesioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada unit observasi yaitu mahasiswa statistika Unisba angkatan 2020 mengenai jarak tempuh dari tempat tinggal ke kampus Unisba Taman Sari. Yang kedua yaitu dengan metode stratified random sampling. Yang ketiga menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan mencari referensi mengenai metode stratified random sampling dan perhitungan estimasi populasi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, tempat tinggal. Tempat tinggal sendiri berasal dari kata dasar tempat. Menurut KBBI, arti tempat tinggal adalah rumah atau bidang dan sebagainya, tempat orang diam atau tinggal. Yang kedua yaitu jarak tempuh. Menurut KBBI, arti jarak tempuh adalah jarak yang dapat ditempuh tanpa berhenti oleh kapal, pesawat, dan sebagainya dengan sejumlah bahan bakar tertentu. Lalu, selanjutnya yaitu probability sampling. Menurut Sugiono, probability sampling adalah teknik pengambilan sampling sebagai teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling terdiri dari simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling area atau cluster sampling. Pada probability sampling, metode pemilihan sampelnya berdasarkan teori peluang. Besarnya peluang dapat sama atau tidak sama, tergantung dari metode sampling yang digunakan. Selanjutnya itu stratified random sampling. Stratified random sampling sendiri merupakan proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata. Kemudian, memilih sampel acak dari setiap strata dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi.
Alasan penggunaan stratified random sampling lebih dipilih daripada simple random sampling yang pertama, stratifikasi dapat menghasilkan batas kesalahan estimasi atau bound on the error yang lebih kecil dibanding yang dihasilkan oleh sampel acak sederhana dengan ukuran yang sama, terutama jika pengukurannya dalam strata yang homogen. Yang kedua, biaya per observasi dalam survei dapat dikurangi dengan menstratifikasi elemen populasi ke dalam pengelompokan yang sesuai. Yang ketiga, adanya kemungkinan ingin mengestimasi parameter populasi untuk subkelompok populasi. Maka, subkelompok ini harus menjadi strata yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan stratified random sampling. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu lebih efisien dibanding simple random sampling dan dapat menyajikan data analis yang lebih komprehensif. Karena stratified random sampling ini menstratifikasi datanya dalam beberapa strata, maka hasil analisisnya itu lebih komprehensif. Lalu ada kekurangannya yaitu membutuhkan informasi awal yang lebih banyak dibandingkan simple random sampling. Karena didasarkan oleh strata, maka informasinya juga lebih banyak dikumpulkan berdasarkan strata-strata tersebut. Selanjutnya ada sampel dapat menyebar dengan jarak yang jauh. Lalu ada langkah-langkah menentukan sampel melalui stratified random sampling. Yang pertama, menentukan target populasi. Yang kedua, menentukan strata dan menempatkan setiap unit sampling dari populasi ke dalam strata yang sesuai. Yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel awal dari populasi. Penentuan ukuran sampel awal populasi ini ditentukan oleh berdasarkan 3 taksiran, yaitu taksiran rata-rata, taksiran total populasi, dan taksiran proporsi populasi. Dari setiap 3 taksiran ini dalam memperoleh nilai N didasarkan juga oleh kesalahan estimasi B, di mana rumus untuk mencari D-nya juga ada berbagai cara yang berbeda untuk setiap taksirannya. Yang keempat ada menentukan ukuran sampel untuk setiap stratum. Dalam menentukan ukuran sampel untuk setiap stratum ini berdasarkan ketiga taksiran ini memiliki rumus yang sama. Lalu yang kelima ada melakukan random sampling untuk setiap stratum atau strata. Selanjutnya untuk hasil penelitian, tujuan utama dilakukannya stratifikasi adalah untuk membuat hubungan timbal balik yang lebih baik dalam populasi sehingga dapat memberikan ukuran yang lebih tinggi untuk keputusan relatif. Sehingga dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti 1 bentuk strata, 2 jumlah strata yang akan dibuat, 3 jumlah sampel antar masing-masing strata, dan yang terakhir analisis data dari rancangan stratifikasi. Berikut ini merupakan daftar nama dan jarak tempuh mahasiswa Statistika Unisba Angkatan 2020 ke kampus Taman Sari. Data populasinya ini. Terus dari data di atas yang akan dijadikan pembentukan strata adalah unit sampling itu sendiri, yaitu mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan Statistika Unisba Angkatan 2020. Didapat jumlah mahasiswa laki-laki 20 orang sedangkan mahasiswi perempuan 72 orang. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini ditujukan untuk menaksir rata-rata populasi. Stratifikasi dilakukan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini untuk strata laki-laki, dan ini untuk strata perempuan. Lalu selanjutnya menentukan sigma kuadrat perempuan dan laki-laki. Dengan rumus seperti ini, didapat sigma kuadrat 1051 482475. Untuk perempuannya dengan rumus seperti ini didapat sigma kuadratnya 129,9
0,8975. Maka untuk rumus sigma NI jumlah dari NI sigma I dengan rumus seperti ini didapat 1440,134097 dengan bond on the error B-nya sama dengan 3 dan didapat D 2,25. Untuk rumus yang ini didapat 30.382,2713. Maka untuk mencari nilai N dengan rumus seperti ini didapat N 43,66817359 dibulatkan menjadi 44 sehingga untuk A1 dan A2 dengan rumus seperti ini didapat A1 dengan nilai 0,441437859 dan A2 0,5585624141. Selanjutnya mencari N1 dengan rumus N kali A1 yang ini. Sama dengan hasilnya 19,42326579 untuk laki-laki dan N2 dengan rumus N kali A2 dengan hasil 24,57673421 untuk perempuan. Selanjutnya yaitu data untuk sampel. Nah, untuk laki-laki diperoleh 19 sampel, bisa dilihat data-datanya, dan untuk perempuan diperoleh 25 sampel, bisa dilihat data-datanya. Selanjutnya, boleh di next, yaitu mencari varian sampel buat strata laki-laki. Dengan rumus tersebut diperoleh variansnya atau S1 kuadrat yaitu 1162,760,351 dan untuk varian sampel strata perempuan dengan rumus tersebut diperoleh 49,871525. Selanjutnya yaitu penaksiran rata-rata populasi MIU. Dengan rumus Y bar ST diperoleh 5,574391304. Dan selanjutnya yaitu penaksiran varians Y bar ST. Dengan rumus tersebut diperoleh 0,942174925. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari data tersebut untuk pembentukan stratanya dibagi dua, yaitu mahasiswa laki-laki dengan jumlah 20 orang dan mahasiswi perempuan dengan jumlah 72 orang. Nah, untuk varians populasi untuk strata laki-laki yaitu 1051,482475 dan untuk strata perempuan yaitu 129,8975. Untuk standar deviasi populasi, strata laki-laki diperoleh 32,42657051 dan untuk strata perempuan diperoleh 11,39726. Nah, untuk ukuran sampel dari data tersebut diperoleh 44 sampel dengan B yaitu 3 dan D-nya 2,25. Nah, untuk strata laki-laki diperoleh 19 sampel dan strata perempuan diperoleh 25 sampel. Nah, untuk varian sampel untuk strata laki-laki yaitu 1192,760351 dan untuk perempuannya yaitu 49,871525. Nah, untuk penaksir rata-rata populasi yaitu 5,574391304 dan penaksir varians dari data tersebut yaitu 0,942174925. Nah, selanjutnya yaitu saran. Dalam melakukan penelitian ini diperlukan pemilihan variabel yang tepat. Nah, peneliti juga harus lebih menguasai penggunaan software Microsoft Excel untuk memudahkan dalam mengolah data menggunakan metode Stratified Random Sampling atau SRS. Nah, selain itu peneliti juga harus lebih selektif dan teliti dalam mencari referensi materi yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu bisa dilihat lampirannya. Nah, ini lampiran merupakan lampiran GPOM dari pengisian kuesionernya. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.